Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Aprilia, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai DDL atau Data Definition Language di dalam database dan pengimplementasiannya pada saat kita membuat database menggunakan command prompt. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita bahas sedikit mengenai apa sih itu DDL. Nah, DDL memiliki pengertian suatu kumpulan perintah yang menggambarkan gambaran awal mengenai database yang akan kita buat. Nah, DDL tersendiri terdiri atas 3 perintah pada umumnya. Yang pertama itu adalah perintah create, yang kedua adalah alter, yang terakhir adalah drop. Perintah create itu digunakan untuk membuat suatu objek di dalam database, baik itu berupa database itu sendiri maupun tabel ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua adalah alter. Perintah alter ini digunakan untuk mengubah struktur tabel yang ada dalam database. Yang terakhir adalah perintah drop. Nah, drop tersendiri ini digunakan untuk menghapus field ataupun atribut lainnya dalam tabel. Nah, penggunaan drop ini dapat digabung dengan penggunaan perintah lainnya. Contohnya adalah digabung dengan perintah alter tabel. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan intinya, yaitu pengimplementasian penggunaan DDL pada saat kita membuat database menggunakan command prompt. Baik, langkah pertama yang perlu kita lakukan tentunya kita harus menjalankan MySQL di SAM. Caranya kita buka dulu SAM. Nah, di sini ada MySQL, kita hanya perlu klik Start ini. Oke, kalau sudah hijau di sini, artinya MySQL sudah berhasil dijalankan. Kemudian kita perlu membuka command prompt. Ada dua cara. Yang pertama kita buka melalui Windows. Ini dia command prompt. Kita buka. Kita harus menuju direktori SAM dengan mengetikkan ini, kemudian cd SAM /mysql/bin. Oke, kemudian kita login ke server MySQL dengan mengetikkan mysql-view root. Oke, kalau muncul pesan seperti ini, artinya kita sudah berhasil terhubung atau login ke server MySQL. Nah, ini merupakan cara yang pertama. Cara yang kedua sebenarnya lebih sederhana lagi. Kita close, kita kembali ke SAM. Nah, di bagian sini ada shell, kita klik saja, dan otomatis kita akan terhubung langsung ke command prompt. Nah, kita hanya perlu login ke server MySQL. Sama caranya, ketikkan MySQL, review, dan root. Oke, kita sudah berhasil terhubung. Nah, kita sekarang akan melihat database apa saja sih yang pernah saya buat sebelumnya di MySQL. Caranya kita menggunakan perintah show databases. Nah, ini merupakan satu hal yang penting. Setiap kita selesai mengetikkan perintah, kita harus dan wajib membubuhkan tanda titik koma di akhir perintah tersebut sebelum kita mengeksekusinya. Oke, ingat ya. Kita enter sekarang. Oke, ini merupakan database yang sebelumnya pernah saya buat di MySQL. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat database sederhana mengenai sistem peminjaman buku di perpustakaan kampus. Saya sudah buat gambaran sederhananya. Nah, ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel buku atau TB buku, yang kedua TB petugas, TB mahasiswa, dan yang terakhir TB peminjaman. Baik, kita kembali sekarang ke sini. Langkah pertamanya tentunya kita harus membuat terlebih dahulu database-nya. Nah, di sini kita menggunakan perintah create database. Dan namanya saya akan menggunakan nama perpustakaan. Koma, ingat. Oke, tidak ada pesan error, berarti database-nya berhasil kita buat. Kita lihat dulu, show databases. Nah, di manakah dia? Oke, di sini dia, perpustakaan. Kita berhasil membuat database perpustakaan. Nah, tentunya sekarang kita perlu menambahkan tabel-tabel ke dalam database perpustakaan. Pertama-tama, kita perlu mengetikkan use perpustakaan. Ini artinya kita akan memasukkan tabel ke dalam database perpustakaan.
berhasil. Sekarang baru kita akan membuat tabelnya. Yang pertama kita akan membuat tabel buku. Perintahnya create table diikuti dengan nama tabel yang akan kita buat. Saya menggunakan tb_buku. Nah, kemudian kita perlu mengisi atribut apa saja atau field di dalam tabel. Pertama kita perlu ID buku, dan di sini saya akan membuat ID buku ini sebagai primary key dengan tipe data integer, panjangnya 8. Nah, primary key tidak boleh kosong atau not null, dan auto increment. Tanda koma. Nah, di sini saya akan mengisikan field atau kolom atau atribut secara sekaligus. Kita enter. Yang kedua nama buku. Tipe datanya adalah varchar. Oops, typo. Varchar dengan panjangnya adalah 20 saja, saya buat. Koma, ada pengarangnya siapa? Varchar. 20 juga. Ada publisher. Datanya juga 20, samakan saja. Dan yang terakhir saya akan membuat tahun terbit. Saya menggunakan tipe data year. Oke, jangan lupa kurung tutup dan titik koma. Oke, tidak ada pesan error, berarti sudah berhasil dibuat. Nah, kita lihat terlebih dahulu apakah benar berhasil dibuat. Kita menggunakan perintah show tables. Nah, di sini terlihat bahwa di dalam database perpustakaan sudah ada satu tabel bernama TB buku. Nah, sekarang kita akan perlu membuat tabel selanjutnya, yaitu TB petugas dan TB mahasiswa serta TB peminjaman. Oke, pertama kita buat TB petugas dulu. Cara yang sama, persis, create table, namanya TB petugas. Atributnya kita tambahkan. Yang pertama ada ID petugas, kita jadikan primary key, not null, dan juga auto increment. Tanda koma, nama petugas tentu saja. Di sini kita datanya varchar, panjangnya adalah 20. Oke, ada jenis kelamin. Saya gunakan char saja, karena saya akan menggunakan P atau L. Oke, apalagi? Ada nomor HP dan alamat. Nomor HP, char, terakhir ada alamat. Char, karena ini panjang, saya berikan 40. Tutup. Oke, berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel mahasiswa. Cara yang sama juga, create table, namanya TB mahasiswa. Tambahkan atributnya atau fieldnya. Pertama kita pakai new, jadikan dia primary key, integer 8 deh, samakan saja. Primary key, not null, dan auto increment. Sama nama mahasiswa, varchar 20. Lagi di sini saya buat nomor HP dan email. Nomor HP itu varchar juga, varchar 15. Ada email saya buat varchar juga 20. Tutup, dan tidak lupa tambahkan titik koma. Oke, semuanya tidak ada error. Yang terakhir kita buat TB peminjaman. Sama, create table, TB_peminjaman. Kita tambahkan atribut atau fieldnya. Yang pertama tentu ID peminjaman, jadikan dia primary key. Caranya sama, tambahkan tipe datanya, panjang datanya.
primary key, tidak boleh kosong, dan auto increment. Koma. Nah, di sini juga saya akan menambahkan foreign key, yaitu ID petugas dan juga ID mahasiswa. Tapi saya saat ini hanya akan menambahkan kolomnya saja, tidak menambahkan foreign key-nya. Untuk foreign key-nya saya akan jelaskan di depan, nanti di belakang. Yaitu ID petugas. Oke, ID petugas, tipe data yang tadi in, panjangnya 8 juga sama. NIM. NIM tadi integer juga, 8. Tanggal peminjaman. Daytime saja, daytime. Terakhir tentu kita juga menetapkan deadline pengembalian buku. Deadline pengembalian. Pengembalian sama daytime. Tutup. Oke, tidak ada error. Sekarang kita lihat apakah sudah semuanya berhasil. Show tables. Sudah ada 4, TB buku, TB mahasiswa, TB peminjaman, TB petugas. Nah, ini merupakan pengimplementasian dari perintah create. Nah, sekarang kita akan beralih ke perintah alter. Alter yang sudah dijelaskan tadi berguna untuk mengubah struktur dari tabel yang sudah dibuat. Nah, bagaimana kita mengetahui struktur dari tabel yang sudah kita buat? Caranya kita menggunakan perintah describe atau disingkat DESC. Nama tabel yang akan kita lihat strukturnya. Di sini kita coba lihat buku deh. Tabel buku. Nah, ini dia strukturnya. Ada ID buku, tipe data integer, panjangnya 8, not null, dan dia primary key serta auto increment. Sama juga kalau kita melihat TB mahasiswa, caranya sama, describe TB underscore mahasiswa. Oh, dia ada typo ternyata, maaf. Describe TB underscore mahasiswa. Nah, baru berhasil. Nah, ini dia. Oke. Nah, bagaimana jika saya ingin menambahkan nih di TB buku? Satunya adalah genre buku. Bagaimana caranya? Kita dapat menggunakan alter. Perintahnya atau sintaksnya alter table. Ikuti dengan nama tabel yang akan kita edit, kita otak-atik, yaitu TB buku, TB underscore buku. Selanjutnya, kita tambahkan perintah add. Dan apa yang kita add? Jadi genre underscore buku. Tipe datanya saya buat varchar saja. Panjangnya 5. Harusnya sih tidak ada error ya. Oke, tidak ada error. Nah, kita lihat sekarang. Describe TB underscore buku. Oke, ini dia. Genre buku, varchar 15. Oke, berhasil. Selanjutnya, bagaimana kalau saya ingin mengubah tipe data, panjang tipe data dari publisher di sini? Gimana caranya? Oke, kita menggunakan alter table juga. Dari TB buku, kita menggunakan perintah modify. Modify, nama fieldnya adalah publisher, datanya varchar, panjangnya dari awalnya 20, saya akan ubah menjadi 25. Bisa? Kita lihat, harusnya bisa. Oke, dia bisa. Lihat sekarang. Describe TB underscore buku. Oke. Awalnya dia varchar 20 untuk di publisher, setelah saya modify, dia berubah jadi varchar 25. Tandanya dia berhasil. Nah, bagaimana kalau saya akan mengubah nih nama buku menjadi judul buku? Caranya, alter tabel juga bisa sama TB underscore buku menggunakan perintah change. Change nama buku menjadi genre. Bukan. Tadi judul, mohon maaf, judul buku.
Datanya varchar, panjangnya 20. Harusnya aman, tidak ada error. Oke, dia aman. Kita lihat sekarang, tb_buku. Ini dia. Awalnya dia nama buku dengan varchar 20, jadi judul buku. Judul buku ini varchar 20. Aman dia, tidak ada error. Nah, sekarang kita beralih ke penambahan foreign key di TB peminjaman. Kita lihat dulu strukturnya. Desk, TB peminjaman. Nah, ini dia. Kita akan menambahkan foreign key di sini di ID petugas dan di NIM. Caranya bagaimana? Sama. Alter table, nama tabelnya TB peminjaman. Add, tambahkan foreign key. Foreign key, turun buka nih ID petugas dulu, ID petugas. Nah, jangan lupa kasih tabel rujukannya, referensinya, references. Di mana tabel rujukannya? Tentunya di TB petugas. TB petugas, kurung buka lagi, nama fieldnya juga sama kan di tabel petugas, ID petugas. Jangan sampai lupa tambahkan referencesnya. Kemudian, kalau sampai sini saja sebenarnya bisa, tapi saya ingin menambahkan on update cascade, on delete cascade. Nah, apa ini? On update cascade dan juga on delete cascade. Ada typo ternyata, mohon maaf. Delete harusnya, oke. On update cascade dan juga on delete cascade ini nanti gunanya kalau saya mengubah data yang ada di dalam ID petugas pada tabel petugas, otomatis ID petugas dalam tabel peminjaman ini juga akan berubah. Gitu. Itulah fungsinya. Oke, tambahkanlah titik koma. Harus tidak ada error. Oke, dia berhasil. Kita lihat sekarang. TB peminjaman. Ini sudah ada mul. Mul ini artinya dia merupakan foreign key. ID petugas merupakan foreign key. Nah, untuk NIM juga sama, persis sama caranya. Alter table, TB peminjaman, add foreign key, typo, foreign key, NIM, references ingat, references, dia di TB mahasiswa, dalam kolomnya NIM, on update cascade, on delete cascade. Nah, sama. Oke, kita lihat sekarang describe TB_buku peminjaman. Nah, sudah dua-duanya mul, jadi ID petugas itu merupakan foreign key, begitupun juga NIM merupakan foreign key. Nah, bagaimana kalau saya ingin menghapus lagi genre buku yang ada di TB buku? Caranya bisa menggunakan alter table, tabelnya tabel TB_buku. Nah, perintahnya kita menggunakan drop. Di awal sudah dibilang kalau drop itu bisa dikombinasikan penggunaannya dengan perintah lainnya. Contohnya alter table. Seperti ini. Drop genre_buku. Oke, coba kita lihat sekarang. Describe TB_buku. Nah, sudah hilang nih genrenya, sudah saya hapus, sudah di drop tadi soalnya. Nah, ini merupakan gambaran penggunaan atau pengimplementasian perintah alter pada database. Nah, selanjutnya kita beralih ke perintah drop, yaitu menghapus struktur data atau pada tabel. Nah, caranya bagaimana? Contoh kasusnya bagaimana kalau saya ingin menghapus salah satu tabel. Itu belakangan aja deh. Contohnya, gimana kalau saya ingin menghapus foreign key-nya pada di TB peminjaman? Ini saya akan hapus foreign key-nya ini. Nah, kalau tadi saya menghapus genre buku itu, saya hanya menggunakan perintah drop, kemudian nama dari kolom atau enggak field-nya akan dihapus. Tapi untuk kasus foreign key, kita memerlukan nama dari constraint foreign key-nya. Constraint itu digunakan untuk
rujukan pada tabel yang menjadi rujukannya. Itu singkatnya. Nah, caranya sedikit berbeda dan agak tricky, jadi teman-teman harus lebih teliti, lebih memperhatikan. Begini caranya, sama menggunakan perintah alter dan dikombinasikan dengan drop. Alter table, tabelnya TB peminjaman, terus saya gunakan drop. Coba deh, kayak saya gunakan sintaks biasa sama kayak genre buku. Drop, tadi saya ingin mengubah ID petugas. Kita akan menghapus ID petugas, coba aja. Petugas, apakah bisa? Oh, tidak bisa. Di sini ada needed in a foreign key constraint. Jadi membutuhkan constraint foreign key. Gimana caranya melihat? Kita menggunakan perintah show create table tb underscore peminjaman. Nah, di sini ada informasi ini merupakan nama constraint foreign key dari ID petugas. Nah, nanti ini digunakan untuk kita dapat menghapus foreign key dalam TB peminjaman di bagian ID petugasnya. Berikut merupakan sintaksnya. Pertama sama alter table, ikuti dengan nama tabelnya yaitu TB peminjaman dengan drop foreign key. Nah, di sini diikuti dengan nama constraint-nya. Constraint-nya itu TB peminjaman underscore IBFK IBFK 1. Oke. Ada error. Langkah keduanya yaitu kita alter table lagi, alter table, nama tabelnya TB peminjaman, kemudian drop key. Nah, drop key ini berguna untuk kita menghapus ini, mul ini di sini. Kita akan menggunakan drop key, kemudian nama dari field yang akan dihapus key-nya, yaitu ID petugas. Samakan dengan ini ya. Peminjaman IBFK 1 ini punyanya ID petugas. Kita ketikkan ID petugas. Oke, dia sukses. Kita lihat sekarang. Oke, ini dia. Untuk ID petugas sudah hilang foreign key-nya, sudah kosong, jadi dia hanya merupakan field biasa, tidak merupakan foreign key. Nah, itu merupakan cara bagaimana kita menghapus foreign key di dalam suatu tabel. Memang agak tricky dan agak ribet, soalnya ada dua tahapan maksud saya. Tapi kalau terbiasa dilatih itu jadi gampang dia. Hanya perlu diingat, kita hanya perlu mencari constraint, nama constraint foreign key-nya, baru kita bisa menghapus dari foreign key tersebut. Baiklah, nah untuk langkah terakhir, kita menggunakan drop. Bagaimana caranya atau bagaimana jika saya ingin menghapus salah satu tabel di dalam database? Contohnya, saya merasa tabel buku ini saya ingin hapus dah, atau nggak tabel petugas deh, tabel petugas saya ingin hapus. Bagaimana caranya? Caranya menggunakan drop table, nama tabel yang akan saya hapus. Contohnya, tadi saya ingin menghapus TB petugas. Nah, di sini perlu hati-hati. Kalau memang ingin menghapus suatu tabel, itu memang dipastikan sudah mau dihapus, karena kalau seandainya kita sudah klik hapus, sudah kita eksekusi, tidak akan bisa dipulihkan kembali. Jadi, harus hati-hati ya. Nah, sekarang kita jalankan. Oke, dia sukses. Kita lihat sekarang. Show tables. Nah, di sini jadi hanya ada 3 tabel. Tabel buku, tabel mahasiswa, dan tabel peminjaman. Karena tabel petugas sudah di-drop atau dihapus. Baiklah, sekian saja penjelasan mengenai DDL. Dalam pengimplementasiannya dalam pembuatan database sederhana, yaitu perpustakaan kampus, di dalam Command Prompt. Semoga ini membantu dan dapat dimengerti ya. Sekian, terima kasih.